Kalau cerita orang tua itu mereka melakukan konspirasi bisa dapat cerita konspirasi antara penguasa Bima pada zamannya dengan para Belanda. Ya cukup kami sudah sembah sampai kami oita tuh istilahnya dulu kan, itu taat tunduk terhadap raja. Kenapa kami juga dipikirkan kalau ini menurut raja kami akan lawan sampai titik darah penghabisan. Itu statementnya untuk apa? Kan ini kan orang jolim, kafir. Bagaimana kami juga menerima orang kafir begini? Melakukan jara pada satu bulan. Jara itu kan rampok gitu. Jara itu kan rampok. Kami tidak akan pernah tunduk. Dan ini adalah, apalagi ini kami orang Islam, lalu kemudian dipaksa oleh kaum kafir, lebih baik kami mati syahid. Cukup kami tunduk taat terhadap semua perintah raja. Tapi jika ada kafir begini, kami akan lawan. Siapapun dia. Ini terjadi lagi. Perang. Karena dia sudah menerima itu. Kan istilahnya pajak gitu itu kan, misalnya perbongi itu kan sebagiannya diambil oleh orang-orang Belanda. Hal itulah yang kemudian mereka tidak terima masyarakat dengan itu, dipimpin oleh salah satu. Akhirnya terjadilah peperangan mulai dari sini kan dikepung. Ngali ini datang dari barat, selatan, ya, ternyata bahwa Ngali ini yang ditunjukkan semangat juang dalam mendidik itu cara ini. Makanya Ngali ini kan beda dengan masyarakat lain. Karakternya kan, sifat-sifatnya. Karena memang turun-temurun kita. Turun-temurun. Sampai sekarang masih terdepan dengan. Contoh Dempa itu kayak gimana? Biasanya selesai panen, merayakan. Untuk Dempan Diha ya? Dempan Diha itu biasanya mulai umur berapa? Mulai awal dari umur 7 tahun. 7 sampai 10 tahun mereka melakukan mulai dari jam habis asar, terus itu berawal dari anak-anak kecil yang usia 7 di bawah sampai di atas. Terus kemudian acara kita Dempa itu punya aturannya, meskipun mati di situ, di gelanggang itu, di medan itu, tidak boleh lagi ada benda. Mau babak belur, mau hancur di situ. Keluar dari situ, kita bersabar. Istilah debar itu setelah dibunuh para penjajah pada saat itu dikumpulkan di satu tempat itu. Satu kelompok masukkan. Makanya bari dulu itu kan kahim bojongnya di bari itu kan. Karena pernah bari weki gitu. Setiap desa kan itu memiliki makanan khasnya masing-masing gitu kan. Contohnya di Ngali itu ada nggak kayak makanan khasnya, makanan khas sendiri dari Ngali? Kalau makanan khas Ngali ini saya pikir tidak ada spesial, biasa saja. Serentak saya lihat juga budaya-budaya termasuk tetangga kita juga kan, rendah, terus kemudian itu dan sebagainya. Tetap sampai cara berongke. Untuk penghasilan bawangnya itu per tahun itu berapa kira-kira? Kalau Ngali ini kan, kalau saya hitung per satu orang itu dari jumlah DPT yang sangat fantastis 6.000 sekian ini, masing-masing kakak anggaplah 2.000, 3.000 lah. Kalau biasanya 70% itu kan ekspansi tanam bawang di Sumbawa. Banyak gitu kan masyarakat Ngali ini yang keluar 70%. Minimal kita tanam itu seluas tidak nyampe 1 hektar. Berarti pendapatan orang Ngali itu 90% dari petani bawang. Karena ini juga akar rumput leluhur kita, dia hanya kita kan merubah caranya. Dulu kan
para kakek nenek kita itu kan siram bawang itu kan pakai urut. Iya. Sekarang kan sudah modern. 1 kali. Berarti dalam 1 tahun itu ada berapa kali panen? 2 kali. 2 kali. Rumahnya kita lihat kan dari banyak rumah itu banyak rumah panggung, dominan rumah panggung. Betul. Apakah dominan rumah panggungnya ini ada kaitannya dengan perbawangan atau tidak? Sangat tergantung pada rumah. Misalnya bawang kedua gitu kan, bawang kedua biasanya kita tanam itu di bulan 7, bulan 8, akan bergantung pada kesiapan fasilitas semacam rumah kayu ini kan. Kalau rumah kayu ini kemudian bagus kita simpan, maka bisa sampai 7 bulan. Apakah Reda atau Ngandi yang memproduksi kaitan dengan tembe ini itu loh. Ya. Kalau istilah-istilah apa namanya tembe itu Ngandi tidak memiliki itu, hanya saja kan beberapa muna dan sebagainya untuk diri gitu kan. Nah, tapi kalau Ngandi ya istilah ciri khasnya bawang kalau. Biasanya anak-anak misalkan setelah selesai sekolah, selesai SMA, mayoritas anak-anak muda di sini kuliah, lanjut bertani atau kerja di luar kota misalnya, mayoritasnya. Kalau biasanya zaman ke zaman itu harus sekolah, harus kuliah. Kalau memang semacam ada juga yang abri TNI, ada juga yang polisi gitu kan, ya tergantung dari pilihannya. Tapi yang pasti Ngali ini harus kuliah, harus belajar, karena ini menjadi poin penting untuk orang tua kita, karena pendidikan itu lebih utama dan diprioritaskan. Tapi inilah Ngali yang berbeda dengan yang lain, unik. Makanya kenapa kami ini adalah cucu-cucu para sahaja itu, karena memiliki karakter itu yang baik, sehingga timbul darah-darah para pejuang di tubuh kita ini, sehingga semangat misalnya menuntut ilmu benar-benar menuntut. Saya itu cara koneksi itu saya peluang nggak itu bahasa bodoh kan itu. Ngali ini kasar kalau dirinya menggahir gitu, tapi orangnya ramah-ramah. Tapi sepanjang sejarah berdirinya Bima ini, tiwara dong Ngali hati dong sadai. Akan ditutup. Tapi yang tahu ada jalan raya di sini, jalan apa namanya? Jalan desa yang berlubang kena dampak banjir kemarin. Sempat ada cekcok. Karena mungkin ya resahnya masyarakat karena akses jalannya tidak bisa mereka lalui, sehingga lakukan operasi terhadap pemerintah terkait desa, dan kemudian turunlah camat pada saat itu untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, lalu kepala desa menjawab. Alhamdulillah, kalau Ngadi ini kalau soal ADD-nya mereka patuh. 60 tahun gitu. Dia mau korupsi ya. Yang terpenting ketika ada hal-hal besar semacam misalnya lubang ganggang, drainase begini harus ikat. Populasi yang ada di Desa Ngali 6.200 sekian. Hi everyone, now we're at the Syuhada Mosque, The place that Syuhada or fighter got shahid. Look at this. Hai guys, sekarang kami ada di makam Belanda bernama Radebari. Now we are at the Dutch Cemetery called Radebari. Oke, sekarang kita sudah ada di tempat yang biasa dikenal dengan Dempa yang diadakan tiap tahunnya. Ayo kita kunjungi sekarang. Nah, sekarang kita sudah ada di tempatnya, di mana Dempa ini biasa
dilakukan di pesawahan yang tempatnya luas dan tidak ada terhalang gedung atau bangunan apapun. Oke, baik teman-teman sekalian, ini adalah salah satu monumen yang ada di Desa Ngali. Jadi monumen ini didirikan untuk mengenang peristiwa Perang Ngali pada tahun 1908, dan juga ini menjadi monumen yang bersejarah untuk Desa Ngali karena ini menjadi simbol perjuangan masyarakat Ngali dalam merebut kemerdekaan pada saat itu. Dan bisa kita lihat ini adalah monumen yang bersejarah sekali dalam Desa Ngali.